Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dunia Wak Gembul. Kali ini saya ingin menanggapi beberapa hal yang menjadi janggal pikiran saya. Dari sejak sahur sampai sekarang, yaitu maraknya kita lihat di medsos atau di Facebook, banyak sekali kita yang tertipu ingin mengadopsi anabul yang lucu, apa daya jadi tertipu. Hati-hati guys, sekarang ini menjelang lebaran terutama banyak sekali orang yang mencari uang untuk beli baju baru dengan segala macam cara. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Bagaimana triknya supaya kita aman? Pertama guys, kita jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Ingat itu ya, ada harga, ada kualitas. Jadi kalau harga tidak bisa dibohongin guys. Di mana-mana uang atau harga itu tidak bisa dibohongin. Oke? Ada yang menawarkan banyak, tetapi hati-hati. Kadang dia menggunakan bermacam modus. Makanya banyak yang tertipu. Saya sarankan guys, ketika ada orang yang menawarkan untuk diadopsi dengan harga yang tidak masuk akal, jangan pernah, ingat, mentransfer dana terlebih dahulu. Meskipun dia dicantumkan bisa rekber lain sebagainya, saya sarankan lebih baik jangan dulu mentransfer dana. Yang kedua guys, karena kita belinya ini kan kucing, anabul ya, makhluk hidup tuh. Kalau ini jelas teman hidup gerak. Kecuali kita belinya boneka, atau belinya sesuatu yang tidak bernyawa. Jadi kalau belinya sesuatu yang bernyawa atau belinya anabul asli, bukan boneka, sebaiknya kita langsung lihat dulu kondisi anabulnya. Saya seperti itu biasa wes, ketika ingin mengadopsi, saya upayakan saya melihat langsung. Kenapa? Karena supaya tidak kecewa dan terhindar dari segala macam penipuan. Mungkin yang diposting bagus, atau mungkin yang ditawarkan untuk diadopsi yang lucu-lucu. Tapi guys, ketika datang mungkin mengecewakan. Tapi saya tidak mengklaim semuanya. Ada juga yang jujur-jujur, ada sesuai dengan yang kita inginkan, ada. Yang mudah-mudahan yang jujur ini terus dilakukan dan semoga terus bertambah rezekinya. Karena kita jujur itu penting guys, bukan masalah harga, gitu kan? Jadi kita kalau mau adopsi anabul, hati-hati ya, jangan mentransfer dana dulu. Bagaimana kalau jauh? Kalau jauh upayakan, kalau saya ya, selagi kita punya teman di sana atau bisa diperlihatkan oleh orang yang kita percaya, saya minta teman saya ke sana. Lebih baik saya ngasih uang ke teman saya untuk melihat langsung daripada nanti ketipu lebih besar. Kalau saya seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak punya teman atau tidak punya saudara? Ya carilah breeder, carilah yang akan melepas adopsi itu yang sudah ternama atau sudah profesional atau sudah teruji namanya. Jadi kredibilitas guys, kredibilitasnya sudah teruji ya. Nama baiknya sudah ada gitu guys, bukan akunnya abal-abal. Cek profilnya. Biasanya kalau yang terpercaya itu profilnya nggak aneh-aneh guys. Dia profilnya tuh asli gitu ya, keterangannya asli. Kemudian tidak aneh-aneh fotonya, apalagi berubah-ubah. Namanya juga biasanya berubah-ubah tuh kalau mau nipu. Jadi cari breeder-breeder yang ternama. Insya Allah masih banyak lah orang jujur ya. Masih banyak orang jujur. Kita doakan yang jujur ini ya rezekinya terus lancar.
Nah, kedua guys, kalau kita ditawarkan kayak misalkan ini, kemarin kita open booking misalnya. Open booking, kita lucu-lucu. Banyak tuh yang nanya, "Aduh Om, takut saya ketipu Om," dan sebagainya. Oh enggak, kita kalau open booking ada juga tata caranya loh. Satu, kita tawarkan dulu, kita perlihatkan dulu video atau fotonya. Ketika dia, "Oh iya, oke nih, kita mau open booking." Nah, dia datang ke tempat kita, ke tempat breeder-nya, ya. Kita datang ke tempat breeder-nya, ya kita datang kemudian lihat mana yang kita open booking dari calon, yang kita akan miliki atau kitten-kitten yang akan kita pilih. Jadi kita datang guys, misalnya anaknya ada 7 nih, kayak ini. Kita lihat kira-kira warna yang cocok mana, ini mana. Nah, kemudian setelah itu kita pilih. Setelah pilih biasanya langsung kita dimintai data. Misalnya entah KTP, data KTP-nya atau fotokopi KTP-nya atau fotonya, itu teknis ya. Yang penting ada data kita yang betul-betul bisa dicari atau bisa dipertanggungjawabkan alamat itu. Nah, dan kita juga bersedia untuk biasanya ada kesepakatan di awal, membayar DP misalnya, ya. Itu tergantung kesepakatan masing-masing sih, tapi biasanya ada yang 10%, maaf ada 20%. Ya bisa jadi 10% juga ada aja asal yang tidak keberatan yang punya ya. Ada juga yang 40%, 50%, bahkan ada juga yang udah bayar full, "Udah nih pokoknya saya bayar full Om, tapi nanti kalau umur, sekitar 2 bulan atau 2,5 udah nggak menyusu baru diambil." Ada juga seperti itu. Intinya sih bagaimana saling percaya saja antar, calon adopter ya dengan yang punyanya. Jadi gitu kayak kita lihat langsung kemudian pilih, didata, kemudian pilih langsung melakukan payment transaksi. Nanti akan diinfokan. Nah, kenapa bisa begini? Karena pertama, kita tahu tempatnya. Kedua, data kita sudah ada di situ. Ya, kalau terjadi nih suatu saat hal-hal yang tidak inginkan, kita tahu rumahnya misalnya, atau tahu alamatnya. Ya, kita ada bukti juga. Kita sudah booking. Kemudian payment kita juga ditunjukkan dengan misalnya ada kwitansi misalnya, atau ada bukti pembayaran yang lainnya. Misalnya kalau transfer ya kita ada bukti transfernya. Nah, itu jadikan bukti dan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu dulu ya guys ya, video yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di dunia Wakembul, dunianya para anabul. Dadah.